Bang Kores tanya si logis mirip nggak sama itu sabar. dewa-dewa Yesus, Bang Kores? Sabar, biar dikerucutkan dulu Pak Bilun. Sabar dulu Bang Santang. Kan barusan Pak Bilun lagi bilang, jangan-jangan ajaran dewa-dewa yang meniru Bukan ajaran Yesus dewa-dewa. Jadi begini, setan itu bisa meniru aja kan yang seperti Iya. itu. Iya, berarti kan ada kemiripan. Ya toh? Ya kalau kemiripan belum tentu kok. Kalau Tuhan yang mana yang benar? Jangan-jangan dewa-dewa itu juga yang benar. Kita ini yang salah kan dari Islam dan Kristen. Ya nggak Kita itu juga apa-apa. harus objektif, nggak bisa begitu. Tapi setuju Kita tidak kan nggak tadi tahu. lagi? Setuju nggak Pak Kecuali Bilun kalau mengatakan kita itu sudah melihat Tuhan-Tuhan kita masing-masing. Oke, begini Kalau Pak Bilun. dikatakan dewa-dewa itu salah, dari mana salahnya? Ya, Belum sebentar, tentu. gantian Pak Bilun. Jadi Pak Bilun setuju nggak kalau ajaran dewa-dewa itu yang meniru konsep Kristen? Atau konsep Kristen itu meniru ajaran dewa-dewa? Gimana? Yang mana yang benar? Ada meniru itu. Kalau di Kristen itu diwahyukan kok. Diwahyukan, bukan ditiru ya, atau dikonsepkan. Ya, Nah tapi kan ada dewa-dewa konsep yang sama. Yesus sebentar. Nah ada konsep Yesus itu sebagai Tuhan itu dikonsepkan. Nah ada yang benar itu diwahyukan begitu ya. Bang Awi izin. Mungkin Pak Bilun ini sudah kelelahan juga dari tadi. Takutnya nanti sudah tidak sinkron apa yang disampaikan dengan apa yang dipikirkan. Khawatir nggak sesuai juga dengan kawannya yang lain. Bagaimana ke yang lain aja. Ya, karena tadi sudah berapa kali pingin mundur. Tidak itu kalau dikonsepkan. Tidak yang benar itu diwahyukan. Sebentar, saya tolong jangan dipotong biar dapat poinnya. Makanya saya bertanya ke Pak Joksipi, apakah setuju dengan Pak Bilun yang mengatakan bahwa nenek moyang terus berinkarnasi, terus dijadikan dewa di percayaan Pak Bilun sebelumnya, sehingga ada kemiripan di ajaran Kristen di mana ada reinkarnasi Tuhan menjadi manusia. Nah ini kan ada kemiripan. Jadi sehingga Pak Bilun itu memilih masuk Kristen karena ada kemiripan di situ. Tadi ada rekamannya. Gimana menurut Pak Joksipi? Memang benarkah itu ada kemiripan? Siapapun selama dia mengaku Muslim, apapun argumennya akan saya lawan. Tapi siapapun, mau Buddha, mau kepercayaan atau bahkan penyembah setan sekalipun, saya tidak peduli. Oke. Saya di sini berhadapan untuk Islam. Iya, nggak apa-apa. Kalau Islam kan tidak ada sama sekali kemiripan dengan ajaran dewa-dewa. Kalau Kristen kan ada kemiripan. Bagaimana itu? Apakah Anda menerima pendapat Bagaimana mungkin Anda menyangkal bahwa Hajar Aswad itu punya kemampuan untuk ini, mengampuni dosa? Tidak, jangan dulu ke situ. Ya, Anda menyangkal bahwa Islam itu tidak mengakui dewa-dewa. Ya, memang tidak ada konsep itu dalam Islam. Sekarang begini, ada kemiripan. Ya, di Ka'bah itu juga kan dulunya. Sebentar dulu. Di Ka'bah itu kan dewa-dewa semuanya termasuk Hajar Aswad di dalamnya. Sabar. Apakah Anda tidak mau menanggapi pernyataan saya ini bahwa ajaran Kristen itu sesuai dengan Pak Bilun tadi katakan ada kemiripan dengan ajaran dewa-dewa? Yang lebih mirip Islam. Kalau Anda berdasarkan perkataan Bilun, maka silahkan Bilun berhadapan dengan saya. Kemudian saya tanya sebelum Bilun berbicara, Anda posisi di sini Muslim atau non-Muslim? Kalau Anda Muslim, saya tidak peduli apapun pemikiran Anda. Tapi kalau selama Anda Muslim, Bilun mengaku Muslim, saya siap berhadapan dengan Anda. Ya, saya Kristen, Pak. Saya Muslim yang bertanya. Jadi ada Muslim yang berani nggak berhadapan dengan saya? Itu aja simpelnya. Sebentar. Jadi begini, kalau disama-samakan Kristen itu dengan dewa-dewa, so gagah bener nih orang. Justru yang lebih mirip ke situ ya itu kalau menurut kami ajaran Islam. Belagu bener. Sabar. Ya, 11-12. Saya mau juga. Saya juga mau kalau sama dia nih. Sabar. Ini Yusifi siapa ya? Yakin. Mas Yusifi, ketika Anda masuk di dalam ruang diskusi lintas agama, tetapi Anda tidak mencerminkan agama Anda dengan kesombongan itu, kayaknya kok aneh gitu loh. Di mana? Tentukan di mana saya tidak mencerminkan agama saya. Kebencian yang Anda cerminkan dari bahasa Anda, diksi yang berarti Anda pilih, Anda mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala salah menebarkan kebencian bagi dalam orang Kristen, Nasrani? Astagfirullahaladzim. Saya tertanggapi dulu begini. Biar berhadapan dengan Pak Bilun aja ini. Sebentar, saya tambah sedikit ya begini. Kalau saya kira saya meluruskan, mendinginkan sedikit ya begini.
Kenapa dia mengatakan kalau Islam? Ya karena di dalam Islam dan Kristen itu ada klaim-klaim bahwa Abraham, Musa dan sebagainya itu sebagainya ini. Jadi itu ya disitulah titik tabrakannya. Jadi disitulah kenapa berhadapan. Nah, begini Pak Bilun, jadi saya kalau mau dia katakan Islam, begini Pak Bilun, ya, sedikit saja saya menyatakan mengklarifikasi aja. Apakah Pak Bilun bisa menerima jika Anda dikatakan bahwa Anda tolol karena Anda dulu kan menyembah dewa-dewa? Tadi kan Pak Sufi mengatakan demikian. Itu adalah orang tolol. Gimana menurut Pak Bilun? Anda memframing. Silakan buka rekaman ya. Apa perkataan saya? Saya menyatakan Pak Bilun menerangkan berkaitan Kristen, tetapi dia sebagai penganut kepercayaan itu adalah pernyataan tolol. Tetapi kan udah dikonfirmasi bahwa Pak Bilun itu bukan penganut kepercayaan. Tapi dulu dia penganut kepercayaan. Masalah dulu atau tidak itu bukan persoalan. Anda paham nggak masalah soal kata? Berarti dulu dia saya kebiasaan ini berhadapan dengan Umi selalu begini. Ngomongnya ngelantur macam-macam gimana sih? Hal simpel. Belajar itu logika. Bentar, kenapa Anda gak berani mempertahankan pernyataan Anda tadi? Berarti dulu Pak Bilun di mana? Bisa Anda ini kan buka lagi rekaman di situ, tampilkan di situ apa perkataan saya. Saya tanya kepada Anda dulu Pak Bilun, tolong pakai otak kalau ngomong. Bang Awi, suruh hatu aja sama Bang Kores, hatu aja ini Jukipi sama Bang Kores. Kores mau berhadapan dengan saya. Udah hatu aja sama Bang Kores, biar adil, biar ini. Bang Kores silakan Bang Kores. Silakan. Yam, langsung 3 aja. Gini Jusifi soal Hajar Aswad, kenapa Yesus kok jiplak kemampuan batu menghapus dosa di Yesaya? Ya kapan Yesus menyembah aswad? Di mana bisa menciplak? Iya, karena yang menghapus dosa itu pertama batu dulu yang pertama menghapus dosa itu baru Yesus. Perhatikan di sini. Sejak kapan Yesus itu? Iya, ini perhatiin di sini. Ini siapa? Satu Pak Bilun, sabar. Pak Bilun kita kasih lihat ya di sini. Ini, lu tuh jangan ke Hajar Aswad dulu. Yesus lu ngejiplak batu. Saya berhadapan kaum Umi yang membaca aja pun pengertiannya bisa. Iya, sini matanya. Iya, sabar. Lu datang ngegas sih, jadinya langsung gua makan. Karena saya berhadapan dengan kamu Umi, kebanyakan itu dia logis. Kenapa kau bisa bahasa Yunani, Ibrani, Arabik gitu? Kenapa Kristen cuma terjemahan kan gitu ya jatuhnya? Yang tolol menyatakan kitabullah Injil turun. Yang tolol itu yang Tuhannya menjiplak batu di Yesaya 6 nomor 6. Tetapi seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ini batu ngapain coba si batu itu? Dimana sekarang? Saya tanya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, kalau batu kenapa Yesus menjiplak batu? Gua tanya. Kok sama-samanya Yesus sama batu bisa menghapus dosa? Ada di mana? Ada di mana? Batunya ada di sini batunya. Batunya ada di sini. Batunya ada di sini. Coba ditunjukin. Di mana? Ini. 1 Petrus. Iya, kamu tunjukkan ayat, tunjukkan batunya. 2. Udah ke langit, batunya udah ke langit, dibangkitkan lagi batunya. Kami menyembah ke situ, boleh kalian katakan kami. Loh, kalian kalau misalnya berdoa membayangkan Yesus nggak? Iya, kalian membayangkan batu berarti. Nah, perhatikan di sini, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Terus masalahnya di mana? Nah, perhatikan ini batu yang dibuang ini siapa? Batu yang dibuang ini. Yesus. Yang dibuang manusia ini batu ini siapa? Nih, perhatikan di sini. Batu yang hidup. Yesus itu batu yang dikasih nyawa kan jatuhnya kan. Dia masih hidup sampai hari ini. Iya. Tapi dia itu perhatikan di sini. Yesus adalah batu yang dibuang tuh kan. Yesus, kalian itu kalau misalnya berdoa melihat Yesus, membayangkan Yesus, berarti kalian menyembah batu. Selamat datang di kebenaran. Tunjukin di mana samanya dengan Hajar Aswad. Lah ini lihat, perhatikan di sini sama Hajar Aswad samanya apa coba? Sama-sama bisa menghapus dosa. Di situ kalian menjiplak batu di Yesaya 6, lalu kemudian batu ini dikasih nyawa oleh Tuhan Bapa, lalu kemudian kalian sembah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kekristenan menyalibkan batu? Gua tanya. Iya, yang cium batu siapa? Saya tanya. Loh, yang cium batu ya kekristenan, lihat ini dong. Gimana sih?
Sejak kapan kami siara Kamu cium-cium ini ya batu? macam-macam Kamu. sama Raja Kamu Data, saja Christian, udah mengakui bahwa Keystone. Ini Islam loh, lihat sini mengakui sini sini batu. lihat nenek kamu moyang Nabi lu, Sama. sini Musa. lihat Dan nenek ada moyang lu. apa-apanya kamu? Kores, kamu mengakui batu Dar, menghapus ini dosa. Kristen Ortodok Ci- cium batu segede gaban. Dar, ini cium batu Saya nisan. bukan. Dar, Kamu ini sudah cium batu mengakui nisan dirimu juga. pagan. Islam Dar, itu pagan. ini bocah cium-cium Kamu batu mengakui nisan batu juga. itu mencium Kenapa mencium dicium-ciumin batu batu-batu menghapus dosa. begini? Itu agama bodoh itu. Lo Batu kok kok bisa marah? menghapus dosa. Christian Loh, pilgrims gimana? kneeling and kissing the stone of Hah? anointing. Lihat ini dong judulnya. Kok judul? Ini Kamu Christian pilgrims loh, kneeling and kissing the stone of anointing. loh. Kenapa? Karena Yesus menjiplak kemampuan batu di Yesaya 6 nomor 7. Kamu sekarang berhadapan Kalau dengan kamu saya atau katakan dengan itu dari kekristenan, Semua. kamu salah, Kores. Kalau sama Kamu kekristenan, salah Kores kalau ini, katakan Kores itu dari ini kekristenan. bisa dilawan kekristenan Mungkin itu kalau ada kekristenan bawa satu kelompok-kelompok. batalion, 6.000 orang Ya, dibawa mungkin gitu loh. mungkin ada kelompok-kelompok tertentu. Tapi kalau kamu katakan kekristenan terlalu lemah dalilmu itu. Ya ini Yesus batu Kalau bukan? Yesus Islam adalah itu batu yang seluruh dibuang dunia bukan? Islam Oi. itu Kisah para seluruh apostol dunia 4 Islam nomor itu 11. pingin Yesus mencium adalah batu yang Hajar dibuang. Aswad. Kenapa kalian jiplak-jiplak Hajar Aswad dan jiplak-jiplak Yesaya nomor 6? Dari sekian Jiplak banyak julukan, apanya? kenapa mesti disebut batu? Gua tanya. Nah, ada yang Bilang jiplak-jiplak. makanya jangan mulai, my Buktikan kalau brethren. jiplak-jiplak. Nah ada jiplak yang Ini mana? duluan Yesus atau duluan batu yang bisa ngapus dosa? Gua tanya. Nah ada batu menghapus dosa. Ini Yesaya 6 nomor 6 dibaca Yesus dong, my itu yang brethren. menebus Tetapi dosa. ada seorang pada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas Yesus mesbah. menebus dosa. Nah, terus di sini lihat, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Sebelum lihat ini telah itu- menyentuh bibirmu, sebelum maka itu kesalahanmu sudah ada. telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, sebelum Yesaya 6 ayat 7 juga sudah ada korban penghapus dosa. Itu dengan Iya, itulah pengorbanan kenapa. domba. Itu Nah, kalau yang soal itu menggambarkan memang ke penebusan dosa. perjanjian baru salah Nah, jiplak. Kenapa? iya. Karena Jadi yang siapa yang menghapus lebih dosa dulu? itu sapi dan Yang lebih kambing, dulu, bukan domba. Gitu Jadi loh. Itu sebelum kan ayat adanya di itu Imamat 4. ada, sudah ada korban penebus dosa. Jadi Iya, tidak bisa Yesus kamu disebutnya anak mengatakan domba atau Yesus- anak sapi, gua tanya. Iya, kamu kan menyebut bahwa Yesus menjiplak dari Ini ayat mana itu. tadi Nah, yang ada mana tadi begitu. yang petantang petenteng mau nantang dialog soal batu-batu? Mana tadi orangnya? Kenapa menyerah kamu? Malah Bilun yang maju ini. Kamu menyerah kamu berhadapan rupanya. dengan QCP atau dengan Wah, Bilun? tumbang kamu. Gimana Tumbang gimana? kamu. Ini Nggak nih, ada muslim ini bisa aku kasih mampu lihat ya berhadapan perjanjian dengan baru QCP. di mana orang-orang perjanjian baru yang berbahasa Yunani ini sotoy sama Yahudi sehingga dia salah jiplak. Perhatikan. Yesus disebut anak domba, kan gitu ya. Tapi di dalam Imamat 4 yang menghapus dosa itu apa? Lembu. Nah, ini. Tuh. Seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dar, selamat datang di kebenaran. Ya, domba itu kan Abraham, persembahan Abraham. Itulah yang paling pertama, bukan di hukum Ya Taurat coba oleh Abraham di Musa. mana? Nggak ada. Kejadian berapa Abraham? Kejadian berapa? Ya, Abraham itu sebagai gambaran Bapa yang Terdiam tadi. mempersembahkan Yusifi mana anaknya. tadi? Terdiam Kemudian dia ya? digantikan dengan domba. Dan Iya, itulah iya, iya. dikonfirmasi Coba oleh kejadian. Kamu Kejadian berani berapa? nggak berhadapan hat to Sebentar. hat dengan saya, Jusifi? Ya udah ini gue Kores. lawan 3, lawan 6.000 orang. Mana Lu bawa bisa temen-temen lu berhadapan? aja lu terdiam lawan bisa. gua gitu. Ulamamu Bisa bawa lu kesini. bisa lu patahin gua, Yesus lu ngejiplak batu. Loh, Jadi berani nggak Yesus kamu hat to itu- hat? Lah ini kita lagi ngapain emang? Loh, kamu yang Lo bilang kalah, kamu lo lah, lo. ladeni. Tinggal dijawab Bingung kamu. aja. Loh, Kenapa Yesus gimana mau jiplak jawab? batu di Yesaya 6? Oke, fokus di sini. Kamu berhadapan saya. Iya, maju Yang aja. lain, oke, yang lain tidak ini. Kamu yang lain tidak akan kamu ladeni. Enggak akan. Oke, Coba. ayat di situ mana? Mana ayatnya, dalilnya? Ini. Silakan buka. Iya. Nih, Yesaya 6. Kita kayaknya pakai ini aja deh supaya kelihatan langsung semua. Bentar ya. Yesaya. Mana sih Yesaya tuh? Oh, ini dia. Yesaya 6. Nih, lu lihat sini ya. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini orang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah orang bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya ini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Bara ini batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lebih dulu batu dalam penghapusan dosa daripada Yesus. Pertanyaannya, kenapa Yesus ngejiplak batu? Di mana Yesus menjiplak batu? Ini. Kalau dalam hadismu, iya, batu Yesus adalah menghapus batu yang dosa. dibuang. Ini. Mana? Ah. Tampilkan mulai dari awal ayat 1-nya. Emang bakal berubah ini batunya? Batunya bakal berubah emang? Gimana Yesus menjiplakkan itu pertanyaan dia tadi. Kau itu kaum Umi, kau tidak akan Berarti ini harusnya apa? Yesus adalah cincin. Loh. Apa dong? Alkitab itu bukan ayat, memahaminya bukan berdasarkan ayat. Ya bukan udah, Yesus batu penjuru bukan? Loh, kita baca. Lalu mulu dijawab. Tampilkan dari ayat 1. Ya udah, sini gue tampilin Dasar lagi. kaum Umi. Nah, kalau Umi gue nggak bisa baca ini batu dong. Kamu bisa membaca, tapi kamu tidak memahami. Ya udah, berarti batu artinya apa? Marshmallow, kapas, apa artinya? Kaktus. Hah? Yesus itu batu hidup, batu penjuru. Iya, batu yang dikasih nyawa kan? Iya, sama kan. Nah ya udah, kalau batu dikasih nyawa, gimana cara menyalipkan batu? Beda loh. Bilun jangan dibantuin, nanti dia merasa inferior UCV. Ntar kita ke kisah para apostolos. Bilun diam dulu, Bilun. 4. Nah, nih, coba lu mau baca dari mana UCV? Ayat apa yang kau ini kan? Yang batu, Yesus adalah batu itu kan, lu mau bantah itu. Yesus bukan batu, berarti yang mungkin mana? Yesus marshmallow kan gitu. Oke, lalu? Nah, terus mau lu mau baca dari mana? Tadi lu minta baca dari awal. Awalnya mau dari mana? Oke. Berarti ayat ini ya baca aja dari kisah para rasul. Iya, dari mana? Ini kan nomor 11. Mau dari mana dibacanya? Dari ayat 1 itu. Oke, dari ayat sama. Silakan. Oke. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, bla bla, orang Islam, orang mereka ditangkap banyak yang dia percaya. Oke, terus ke bawah lagi. Bawah. Ya, oke. Ya, di sini perumpamaan Yesus sebagai batu. Nah itulah. Tahu kenapa Yesus dijiplak? Kenapa Yesus dijiplak sebagai batu? Loh, namanya perumpamaan itu bukan berupa fisik. Dari sekian banyak perumpamaan, kenapa batu? Kok batu? Ya, perumpamaan itu bisa apa aja. Iya, kenapa batu yang diambil? Loh, kok jadi kau yang menentukan perumpamaan? Karena gua tahu bahwa batu di perjanjian lama bisa ngapus dosa. Itulah kenapa batu dijiplakkan ke Yesus. Gitu loh, my brother. Bilun diam dulu, Bilun diam dulu. Tampilkan ayatnya yang mana? Yesus adalah batu. Iya, Yesus adalah batu, itu adalah perumpamaan. Iya, perumpamannya kenapa? Karena Yesus bisa ngapus dosa, makanya disebut batu dia. Ngerti lo? Loh, kok Yesus bisa menghapus dosa kamu kaitkan karena dengan di batu? perjanjian lama udah ada duluan, batu bisa ngapus dosa sebelum Yesus. Tunjukkan. Ngejiplak dia itu. Tunjukkan. Loh, kok berulang lagi kita ya? Dejavu gua. Supaya kita ulang lagi. Supaya kau paham. Iya ini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Oke. Yang ambil batu itu siapa? Serafim. Oke, serafim. Lalu lanjut ayat berikutnya. Oke, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yang berkata itu siapa? Ini serafim yang ngomong. Nah, serafim lagi. Lalu di mana Yesusnya? Yesus ngapain ngejiplak? Loh, di mana Yesus menjiplak? Di sini dong, kisah para apostolos. Kenapa dia disebut batu di sini? Mana tadi? Hah? Itu batu dasar bangunan. Lu jangan dulu macam-macam ke Hajar Aswad. Urusin dulu Yesus. Lu yang ngejiplak batu, my bre. Terdiam lu sekarang. Bacakan ayat. Loh kok terdiam? Kamu itu tolol. Bacakan Yesus ayatnya. Lu setara batu. Dia saya 6 aja sok-sokan mau ke Hajar Aswad. Baca ayatnya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun dia telah menjadi batu penjuru. Jadi dari firman menjadi manusia, menjadi batu. Tahu nggak? Aku perintahkan metamorfosis 3 tidak sempurna itu. Oi. Aku bilang stop. Yang bicara itu siapa? Ini yang bicara adalah sebentar Petrus. Lalu apa hubungannya dengan Yesus?
Ya Petrus ngebahas Yesus. Ya itu Serafim perkataan ngebahas batu. Petrus, bodoh. Yang satu berbicara serafim, yang satu berbicara Yang Petrus. satu berbicara batu bisa ngapus dosa, yang satu bilang Yesus adalah batu. Petrus menjiplak si serafim. Soal apa? Batu bisa ngapus dosa. Makanya sekarang disebutkan kamu kepada ngomong Yesus. tolol lagi, kamu bilang Apa? Petrus yang menjiplak. Kenapa Tadi nggak ngomongnya terima lu? Yesus. Tolol. Yesus lu Tadi- ngejiplak batu. Loh, Yesus. Lu Tadi itu kamu berdoa bilang kepada batu Petrus sebenarnya. menjiplak Ketika lu batu. berdoa membayangkan Loh, Yesus, lu membayangkan batu Kenapa? sebenarnya. Kotoran lagi Karena ini tanpa mu, batu lidahmu. tidak bisa menghapus dosa dalam kekristenan. Kores. Kau Nggak kebiasaan menjilat percaya dia. ludahmu. Sini Loh, gua kok buktiin nggak lagi. percaya? Kau aja udah menjawab tadi. Yang berbicara itu Petrus. Yang Ya ayat ini yang kan Petrus ada di berkaitan- perjanjian baru nggak? Kalau nggak ada buang aja. Loh, Lalu kok jadi- lu kenapa sih? Kok jadi kau yang menentukan apa ayat yang Ya dibuang kenapa atau lu nggak pakai? Kenapa? Kenapa lu Loh. nggak terima Yesus disebut batu sama Petrus? Aku terima, tetapi Ya udah kalau begitu. Loh, Berarti udah tetapi benar yang di gue mana bilang Yesus perkataanmu menjiplak menyatakan batu Yesus- dalam penghapusan dosa. tolol. Kau Lo menyatakan kok Yesus marah? menjiplak batu. Ya menjiplak Di ayat batu. Ya menyatakan- saya sama Petrus duluan Loh, siapa? tadi kau mengatakan Ya Petrus saya menjiplak sama batu. Petrus duluan siapa? Tolol. Kenapa mana ganteng? yang benar? Yesus menjiplak batu atau Petrus menjiplak batu? Enggak, ya saya yang Kau benar. Kau menjilat Karena ya ludahmu saya lagi. mendapatkan penglihatan. Kamu Muslim Petrus tidak ini akan bukan ngomong sama mampu Tuhan. berhadapan Tapi dengan dia Jusifi. menjiplak apa yang dikatakannya saya bahwa Yesus adalah batu. Kenapa? Karena tahu batu Ingat, dan Yesus Kores. sama-sama bisa ngapus dosa. Kan gitu my brethren. Ingat Kores, nggak ada ayat Alkitab yang dibuang. Enggak seperti Quran. Oh Netei masa perempuan nanti coba malah gua lihat di dibuang. sini. Karena Coba kita kau- lihat Markus Lah, 16 nomor 9. Coba kita ulamamu lihat malu. Ulamamu malu akan Kodek pernyataan kitab Islam. Vatikanus. Coba kita lihat. Kodek Vatikanus online. Nah, Referensi tentang Kita dibuka batu di sini. penjuru itu ada di Efesus 2. lu ketemu sama gua di Itu adalah- Zoom. Bilon, berantakan Bilon, kalau ketemu sama gua di diam Zoom. dulu, Bilon, diam dulu. Nanti kalau kamu mau Kodek. debat sama saya, biarin Salah Kores Sinai dulu. tikus deng. Pabilon, memang Pabilon lebih pintar tapi dia maju bro. Tikus online. Kores Kodeks Sinai bukan Vatikan. Ya Vatikanus juga ada. Itu juga nggak ada di Vatikanus. Cuma kalau Vatikanus aku lagi nyari lagi ntar. Lebih ribet dari Vatikanus. Mana ya Ada kode tiga Sinai tikus kayaknya. online itu? Oh ini dia. Saya keluar dulu sebentar ya. Mau kemana Pak Bilun? Wah, Pak Bilon malu ya, Sa. Bilon nggak Bilon mau malu. dikasih ngomong aja Jusifi, kasihan. Bilon malu ya temennya kayak gitu ya. CCV gara-gara kamu tuh, Bilon keluar tuh. Malu punya kamu. Justru Kores yang dipermalukan menjilat ludahnya sendiri. Loh, Ngomong yang ngejiplak Yesus yang Loh. dipermalukan lah kok gua. Loh, kamu tadi bilang Petrus Yang ngejiplak batu bukan gua, tapi Yesus. Berani kau menampilkan rekaman 10 menit terakhir? Iya dari awal gua Berani bilang nggak? Yesus menjiplak batu di Yesaya 6, gua bilang gitu. Tadi kamu nggak mengatakan Petrus menjiplak batu. Tadi Ya ada semua nggak keluar pokoknya dari semua mulut? menjiplak batu itu. Itu di chat Kores. Oh udah. Menjilat ludahmu Berapa sendiri. sih Markus ya? Markus Kau yang 6 berani ya. berhadapan dengan ini. Nggak ada Muslim yang bisa berhadapan dengan Kristen. Iya, lu nggak ada yang bisa membantah bahwa Yesus adalah batu. Muhammad aja Terus. ketar-ketir saat Berantakan ditantang kekristenan untuk kalau misalnya kita bahas batu, karena Yesus lu disebut batu. Ketika tahu lu nggak membayangkan ayat berdoa kepada Mubahalah? manusia Yesus, Muhammad maka lu membayangkan batu. lalu turun Itu ayat. yang benar. Kita nggak Muhammad ada kita. ditantang sama Hajar Aswad pendeta aja. yang- Sebentar, di mute dulu semua, sebentar. Tolong si Jusifi, kalau memang tidak bisa berdialog atau tidak punya ilmu, tidak usah nekat, diam aja, tidak usah ngomong sembarangan ya. Itu Bilun keluar karena malu lo lihat kamu itu. Bilun itu lebih berilmu daripada kamu. Jadi tolong tahu diri lah, kalau memang tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, ya tidak usah berdebat. Daripada nyerocos sana tunjukkan sini. di mana yang saya tidak ini, yang Nah, tidak lihat di sesuai sini, dengan sini Alkitab gua buka lu, atau Bang. dengan Islam. Ayo, enggak yang tadi bilang yang tadi yang berbicara terakhir. Ayo, kita gedein. Bilun, lu mau Di sama mana siapa aja bagian? muslimnya lu kena gebuk, tahu nggak? Lu nggak tahu apa-apa soalnya. Kekristenan itu mereka cuma jago kandang. Ketika Loh, dialog, Muhammad ribut. aja ngacir di Mereka nggak bisa counter. Coba, lu bisa lebih counter hebat ketika gua daripada bilang Yesus lu Muhammad. ngejiplak batu? Nggak bisa. Muhammad aja ngacir. Sebentar Bang Kores, ini narasinya si Anu ini sudah tidak bagus, dia membawa-bawa Nabi ini. Kalau memang tidak bisa berbicara, Juksipi, tidak punya ilmu, mendingan diam. Di mana yang tidak Tidak usah. sesuai Bilun- dengan ini Bilun aja kenyataan? itu Enggak.
Enggak, bisa Belum nanti ini kan. lari itu gara-gara kamu Perkataan kembali saya tuh. mana yang tidak sesuai? Kamu CCTV Atau dari Kristen? Enggak, kamu karena kamu Anda tidak buktikan bisa coba. berdialog. Anda Kamu tidak Berani buktikan nggak? coba. Kamu coba buktikan Nabi Muhammad ketar-ketir. Coba kamu gantian yang menampilkan data. Kamu punya referensi nggak? Coba sekarang. Ayat mubahalah. Tunjukkan. Ayat Mubahalah. mubahalah. Coba Ya. tampilkan ayatnya. Tampilkan 3 ayat 61. Coba tampilkan share screen. Tar dulu, ini Markus 16 nih. Oh iya, silakan Aki Layar. Silakan. Markus 16 nih hilang nih. Mentok cuma sampai 8 doang. Lalu? Nah, tapi kan di sini di mana nih? Bentar. Aduh. Tapi di sini Markus 16 sampai 20. Lalu masalahnya di mana? Ya berarti di Kodeks Sinaiticus itu kagak ada, dibakar di Kodeks Sinaiticus itu Markus 16 Kok dari dibakar? dari Ini 9 sampai bukan 20, Quran Bre. yang Nah, lihat ini nih. kalamu-lamu dibakar, Nih, dimusnahkan. ini ada semua ini. Dimusnahkan. Ya. Oh, lu Alkitab macem-macem itu aja sama bukan gua, di- lihat ini mentoknya di Nggak sini ada doang ini. Alkitab Mana nih gua nggak bisa. dimusnahkan. Ini habisnya cuma di sini doang ini. Ini kita Ini bicara habis cuma Alkitab di ya, bukan sampai Quran. sampai 8. Kores. Oi. Ini kita bicara Alkitab bukan Quran. Dibakar. Quranmu yang- Kodek lu Quranmu dibakar yang ini di dimusnahkan. Sinaiticus. 6 Paham kala lu? mula, 6 kala mula, 6 kitab bula malah dimusnah. Lah, terus ini kenapa dibakar ayatnya? Di mana dibilang dibakar? Nah, ini kenapa cuma sampai 8, Bre? Loh, iya itu kenyataan ada 8. Lalu Ya udah, masalahnya di terus mana? kenapa di LAI sampai 20 gua tanya? Loh, Berarti berarti kan kok loh. Kamu mau dijawab atau enggak? Kenapa sampai 20 di LAI? Loh, DLAI bukan berdasarkan sinafikus. Apa itu? Sinatikus. Nah, ketahuan kan? Kok Yang ketahuan? tertua aja kagak ada. Loh. Makanya kitab lu udah mah dibakar ditambah-tambahin, lebih parah. Sinatikus bukan yang tertua. Apa yang tertua? Kodek apa yang tertua selain Sinaiticus? Saya nggak tahu yang mana yang ini ya. Tunggu saya ini kan. Oh, jangan takia Korintus di sini, Bre. Di sini kami pelajar semua. Ahli Pelajar. kitab, gue ini ahli Torah. Ahli Bisa kitab. bahasa Yunani, paham semua isinya kekristenan tuh kayak gimana. Berarti kamu anggap Yang paling tua itu Allah Subhanahu wa Kodeks Ta'ala bodoh Sinaiticus, saat papirus yang menyatakan paling tua, alul papirus kitab adalah P52, Nasrani. paham lu? Cuma kamu segede berarti kartu mengakui kredit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bodoh saat mengatakan alul kitab adalah Nasrani. Alul kitabku adalah Nasoro, gimana? Nasoro terjemahannya bego semua, ngapain lu nyalahin Allah? Yang Hah? buta yang cuma Loh, bisa terjemahan kan lu. Kamu mengatakan alul kitab kamu. Hah? Kamu mengatakan tadi Sejak kamu kapan ahlul Nasoro kitab. jadi ahlul kitab? Oh, jadi kamu mengatakan tolol yang Oke, konfirmasi di sini. Ya Nasrani coba sekarang ke ini gua buktikan lu tolol ya, gua Kores. buktikan lu tolol. Silakan lu, silakan bacakan Kores. ini nih, Kamu nih. mengatakan Silakan bacakan Nasoro- Yohanes 1 nomor 1 Nasrani dalam bukan Yunaninya, alul kitab. silakan. Nah, Yohanes 1 Kores. nomor 1 dalam Yunaninya. oh, kamu mengatakan Nasrani bukan ahlul kitab, benar? Iya, karena lu bodoh, lihat nih. Nih lu Oke. bodohnya di sini nih. Konfirmasi di sini. Coba Berani nggak Yunani, kamu coba lu bisa bahasa mengatakan Yunani nggak? Kafir laknatullah bagi yang menyatakan Enggak, lu Nasrani adalah enggak. ahlul Lu kitab. emang bodoh, Berani lu emang nggak? Nasrani bodoh, nggak bisa bahasa Yunani lu. Jilat Coba lagi coba. ludahmu. Yohanes 1 Jilat. nomor 1 bahasa Yunaninya Jilat bisa lagi nggak lu? ludahmu. Gue hitung sampai 10. 1, Jilat lagi ludahmu. 2, Berani nggak 3, kamu konfirmasi 4, kafir laknatullah 5, yang minta tolong Roh menyatakan Kudus Nasrani untuk berbahasa adalah- Yunani. 6, 7, Rohul Kudus itu ada di Quran juga. 9, 10. Berani nggak kamu menyatakan Dar, kafir gua laknatullah bilang juga kaum bagi yang Tritung menyatakan cabang Nasrani? Melayu di Indonesia Hei. bodoh-bodoh. Yunani kitabnya sendiri. Cuma bisa terjemahan kok Kores. mau ngaku ahli kitab. Berani nggak Mending kamu gua. menyatakan kafir laknatullah bagi yang menyatakan Nasrani adalah Kagak, ahlul lu kitab? kafir musyrik jatuhnya, Tuhan lu banyak. Loh, Gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala aja punya Allah kaum. Subhanahu wa Ta'ala cuma satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Oke. Dia. Lu kan Berani Tuhannya nggak roh kamu Allah. menyatakan kafir Wahyu 5 nomor laknatullah 6, bahwa roh Allah lu ada Subhanahu wa Ta'ala 7. punya kaum? Hah? Nah, Berani 7 nggak tambah 2 kamu berapa? menyatakan 9. Jadi 9 tunggal harusnya lu, 9 tas. Nah, gitu tuh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala satu, berani nggak kamu menyatakan kafir laknatullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya kaum? Apa? Ngomong apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mau punya kaum. Kaum Allah. Punya kaum tuh gimana maksudnya? Punya sisnya.
Sejenis sejenis apa? itu gimana maksudnya? Lu mau bawa kemana sih? Kok kabur-kaburan bahas topiknya? Loh, kau Tadi kan bahas Hajar berbelit-belit. Aswad, Loh, terus lu lari kemana? loh. Ke kodek, terus lu lari ke bakar, terus sekarang lu lari ke kaum. Maunya apa? Sekarang direspon omonganmu malah ngomong-ngomong. Oh, bergetar dia jakunnya. Loh, Kores, kau tidak akan mampu berhadapan dengan Kristen. Bre, semua penghujat bubuk. Lu tahu kandang WAFM itu 16 channelnya tumbang. Kenapa? Karena adu data sama gua. Ketika dia bahas perang Uhud, menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini kalah, terlihat dari apa? Gerahamnya bolong, lalu giginya juga rusak. Gua balikin. Yesusnya disalib bugil, apakah ini aib dan kekalahan? Beh, murka itu sampai akar-akarnya. Sekarang Kores, apalagi lu, Jusifi? Hei, Kores, berani nggak kau menyatakan kafir laknatullah yang menghujat? Hah? Biar kafir laknatullah yang menghujat ya? Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad yang menghujat. Menghujat apa? Enggak ada kami menghujat. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menghujat? Menghujat tuh apa coba? Meki, nah gitu tuh pedofil, nah kayak gitu tuh. Pesta seks, nah itu menghujat namanya. Mana ada Tuhan kami seperti itu? Mana ada Nabi kami seperti itu? Yang ada tritung-tritung yang lidahnya dipimpin dan dituntun Roh Kudus gitu. Kalian itu lebih hebat daripada Yesus, tahu nggak? Karena Yesus nggak bahas Islam, kalian habis-habisan bahas Islam. Di counter nangis. Kenapa? Ya nggak? Kena counter nangis. Coba lihat, ketika kalian bahas Hajar Aswad, datang lu nyelonong, kalian nyembah Hajar Aswad, gua jebret Yesus lu yang ngejiplak batu dalam penghapusan dosa. Bisa lu balas? Loh, tadi kan tadi kan sudah dibahas. Terus tadi lu bahas lagi bahwa Al-Quran itu dibakar-bakar. Nah sekarang ini gue balikin nih Markus 16 lu dibakar di Kodeks Sinaiticus. Bisa lu balas sendiri. Aduh, tadi aku nggak bisa, aku nggak tahu. Kan gitu Jusifi. Lu mau bahas apa lagi soal Islam? Justru kau menjilat ludahmu sendiri. Nah, bahkan bukan cuma lidah, bukan cuma ludah, muka lu gua makan, Jusifi. Oh, seperti Allah Subhanahu wa taala yang meniup. Enggak ada Allah makan muka, yang ada apa coba? Iblis lu. Iblis lu yang menjadi juru selamat pada hari Tuhan, itu yang ada baru, itu yang benar. Berani nggak menyatakan kafir laknatullah? Ya emang lu kafir laknatullah kok. Loh, Allah Subhanahu wa taala lu gitu, lu tertutup gitu, lu udah menyembah manusia, menghujat, kurang apa coba jadi kafir laknatullah? Berani kau menyangkal itu Allah Subhanahu wa taala meniup vagina? Enggak, lu kafir laknatullah tuh lu, kafir harbi. Nah, itu lu jatuhnya itu. Karena apa? Karena lu enggak tahu malu, udah hidup di negara mayoritas muslim, tidak hidup di negara mayoritas kekristenan di Uganda, tapi lu merasa apa? Merasa dipersekusi, merasa kurang hidupnya. Kenapa nggak pindah aja di Uganda? Dengar-dengar gua ini negara mayoritas kekristenan di South Africa atau Afrika Selatan, di sana ada namanya budaya perkosa. Nah, di sana lu pindah ke sana tuh. Lu ajarkan Yesus tidak senang memperkosa. Nah, lu pindah ke sana. Jangan di sini. Daripada lu di sini sakit hati menjadi mental victim kan ya? Ya enggak? Kores. Yesus lu cuma mengajarkan menjadi mental victim. Roh Kudus lu menuntun lidah lu untuk menghujat. Tapi ketemu Kores itu semuanya mental, my bre. Tanpa mengkonter argumen orang. Yang mana yang gak gua konter? Tadi lu ngomong apa? Hajar Aswad, gua konter Yesus lu ngejiplak batu. Ya lu di situ langsung tewas, nggak bisa jawab. Loh, Allah Subhanahu wa taala, terakhir kan Allah Subhanahu wa taala meniup vagina. Berani nggak kusangkal? Lah, meniup vagina tuh kenapa emang? Emang kenapa? Ada salahnya apa? Di mana emang salahnya? Loh. Sekarang parah mana antara Farjaha yang ditiup kan? Farjaha ditiup tuh. Dengan Tuhan yang dari sekian banyak cara turun ke dunia lewat vagina. Parah mana? Parah mana gua tanya? Loh, apakah Tuhan Bapa lu vagina berarti? Loh, karena firman keluar dari vagina, ya enggak? Vagina diakui suci. Ya memang begitu. Cuma kan konsep lu enggak, konsep lu kan Tuhan lu yang keluar dari vagina kan? Iya enggak? Iya enggak? Maryam 1919 menyatakan keluar dari vagina juga suci. Iya, terus bukan itu Tuhan nggak yang keluar? Ulamamu malu mengakui Allah Subhanahu. Emang kenapa malu? Kenapa bukan Tuhan kok? Bukan kenapa mesti malu? Kalau misalnya Tuhan yang keluar dari vagina, baru kami malu gitu. Ini kan Tuhan keluar dari vagina. Meniup vagina memalukan. Buktinya terjemahan aja pun meniup. Tuhan lu coba bayangin posisinya, Tuhan lu firman keluar dari vagina, maka vagina ini apa? Tuhan Bapa. Loh, iyalah vagina aja dinyatakan suci. Ya iyalah dari vagina kan, dari vagina keluar. Nah, vaginanya Tuhan Bapa lu, bre. Ini Tuhan Bapa lu, keluar firman Yesus gitu. Jadi Tuhan Bapa namanya vagina, Tuhan firman namanya apa? Yesus. Sakit enggak? Nyerocos. Sakit enggak, sakit hati enggak lu digituin? Jangan mulai. Loh.
Siapa yang ini mau mulai? Jangan mulai, Bre, Itu makanya. adalah kenyataan bahwa Ya, vagina berarti itu memang kenyataan dikepul. juga vagina adalah nama lain dari Tuhan Bapa. Gimana? Kok ketawa? Isa keluar dari vagina tetap suci. Loh, firman kan firman nih, firman. Firman nggak? Iya nggak? Firman. Nggak, berani nggak menyatakan najis yang keluar dari vagina? Berani nggak? Ya kalau Tuhan najis lah. Hah? Berani nggak menyatakan najis? Iya, kalau Tuhan keluar dari sana najis. Loh, Isa itu adalah kalimatullah. Kalimatullah bukan najis. Tuhan, kalimatullah produk dari kalam, produk dari firman. Tidak peduli. Kami tidak menuhankan produk, Bre. Loh, kalimatulahmu adalah kadim. Kalimatullah itu adalah produk dari kalamullah, kalam, firman Allah. Kalimah apa? Kata gitu loh. Kalian aja yang mempromosikan Yesus di tahun 1974 jadi kalam. Berani kau sangkal bahwa kalimatullah bukan kadim? Bukan kalam, produk ciptaan. Saya tidak peduli. Iya, gue peduli. Masalahnya gue peduli gitu. Karena Tritunggal cabang Melayu buta Arabik. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Iya, produk. Kalimah itu adalah makhluk ciptaan. Kalimatullah adalah kadim atau tidak? Tidak. Berarti kafir laknatullah. Oh, itu kalau kalam, Bre. Selamat datang di kebenaran. Lu kira kita dablek Arabik seperti lu yang dablek Yunani? Kau menjilat lidahmu sendiri. Kasihan banget. Kalau misalnya soal kalam baru ada kodim dan tidak kodim. Tapi kalau udah kalimah itu udah pasti produk dari kalam. Itu ciptaan. Lu mau nyembah Abdul silahkan, mau nyembah sifatnya, mau nyembah produknya silahkan. Tapi jangan perkosa Arabik. Siapa yang menyatakan kalimatullah adalah kadim berarti gua. Hah? Gua yang ngomong. Iya. Ulangi bahwa yang menyatakan kalimat itu adalah makhluk tidak kodim. Nah, itu. Loh, konfirmasi bahwa berani nggak kau menyatakan bahwa pihak yang menyatakan kalimatullah bersifat kadim adalah kafir laknatullah. Ya udah dibawa aja datanya. Pasti lu nanti kepelintir itu. Di sana dikatakannya kalamullah bukan kalimatullah pasti gitu. Lagi kau. Udah banyak yang terkapar bahas kalimah sama kalam depan Kores gitu. Kemarin yang terakhir itu pendeta Geri Aceh itu berantakan ketika bahas soal firman. Orang kau. Iya serius ya. Lu aja nggak tahu. Coba bahasa Yunaninya firman apa bahasa Yunaninya firman? Firman kenapa bahasa Yunani? Iya kan Yesus lu kan orang Yunani gimana sih? Berarti tolol benar itu yang lo perjanjian baru bahasa Yunani. Yesus lu berkata-kata bahasa Yunani di sana. Sekarang bahasa Yunaninya firman apa gua tanya? Isa adalah Yesus. Isa Al-Masih Arab, beda. Bukan, beda. Salah. Jangan disama-samain, salah. Berarti menyatakan Isa adalah Yahudi, keturunan Yahudi, Bani Israel itu adalah bukan keturunan Yunani. Kau bukan keturunan Yunani. Isa itu adalah Arab. Isa itu Yahudi. Yahudi. Iya. Bukan Yunani. Nah, sekarang Yesus lu yang Yunani ini kan disebut firman. Firman bahasa Yunaninya apa gua tanya? Berarti tolol dong yang menyatakan tidak pula Injil. Tolol itu yang terjemahan nggak tahu bahasa Yunani sama Ibrani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kitabullah Injil. Injil itu bahasa Yunani. Ya, Injil. Tolol. Enggak lah, Injil bahasa Arab dong. Bahasa Yunani Eugalion, dablek. Kena lagi di sini. Kasihan kamu. Iyalah, Injil dibilang bahasa Yunani. Mana ada kata Injil dalam Yunani? Arab itu. Kenapa disebut Injil? Karena ngambil dari Aramaik. Apa Aramaiknya? Awonggalion. Begitu, my brethren. Kau mengakui Allah Subhanahu wa taala tolol menurunkan enggak dong, lu yang ngatain itu karena lu adalah penghujat. Allah Azza wa Jalla itu paham sekali bahasa nabi-nabinya Ibrahim gitu. 4 menyatakan makanya mending lu nabi Yesus lu tuh jangan sama Allah dulu, Yesus lu tuh sama Hajar Aswad dulu, sama-sama dibangkitkan. Ibrahim 4 menyatakan nabi diutus dengan bahasa kaumnya. Betul. Nah, kenapa tiba-tiba Yesus lu bahasa Yunani? Nah, ini yang dablek tuh di situ gitu. Kenapa? Makanya penulis-penulis perjanjian baru itu bodoh-bodoh, mau ngejiplak Yahudi tapi nggak ngerti. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang benar. Makanya yang disebut apostolos itu belakangnya asus semua. Kenapa? Karena dari Yunani. Mesti bangga lu. Sebentar, di mute ini tidak sehat sudah anunya nih. Ini kayaknya tidak kurang obat sih nih. Tidak bisa dibiarkan ini. Sudah penghujatan terus-menerus. Jangan kita biarkan penghujatan kepada Allah di sumu muslim ya. Kalau si Joksip ini kayaknya ada masalah keluarga, dia jangan diladeni dulu. Yang lain aja lah, yang lain aja. Ada masalah ketuhanan dia. Ya, dia ada masalah. Dia tidak tahu bahasa kitab aslinya kok. Mau bilang pintar ini orang, aduh.
gimana ya? Suruh aja baca kitab Al-Hijr dulu tuh, kalau dia pintar. Jadi gitu Joksipi ya. Jangan selalu bilang begitu karena itu menggambarkan diri Anda itu. Menggambarkan ajaran Anda yang memang ajaran yang ya tahu sendirilah. Tolong di stop aja, yang lain aja. Tidak bagus kedengaran tuh. Iya, Jusifi, lo kalau mau adu hujat sama gua, bilang ke WAFM atau FIC, suruh kasih kandang di sana, gua layanin. Biar gua bikin lo kayak Ferguson, pawang ular beludak, dan juga si Edo meninggal kelonjotan Kau semua di aja sana. mengakui agama pagan, mengakui Hajar Aswad menghapus dosa. Iya, udah jangan dijiplak sama Yesus dong Hajar Aswadnya. Ya enggak? Jangan dijiplak kalau gitu. Itu kan klaimmu. Loh, Yesaya 6 udah ada batu menghapus dosa malah dijiplak sama Yesus. Enggak malu apa? Tadi kau mengatakan itu nggak ada Petrus sesuatu yang menjiplak. dalam Berani nggak kekristenan membuka itu yang rekaman? eksklusif dari Berani kekristenan nggak sendiri. membuka Nggak ada rekaman? baptis pagan Mesir Bu, berani punya, nggak Tuhan buka 3 rekaman? Pitagoras, Tadi menuhankan kau firman ngomong itu punyanya Petrus yang Heraklitus, menjiplak. Tuhan menjadi Berani nggak manusia kau punyanya buka pagan-pagan Yunani rekaman? Romawi, Zeus, Buktikan bahwa kau Hades, manusia Poseidon bukan gitu. Nggak ada yang pencilat baru gitu, nggak ada yang baru dari Kau kekristenan itu. penjilat, Semua cuma penjilat apa coba? ludah. Semua cuma daur ulang Ludahmu dari sendiri pun pagan-pagan kau terdahulu. jilat. Nggak akan mampu Dijual kau ke berhadapan Indonesia. dengan saya, Yang beli siapa? Kores. Yang beli adalah Beranimu para hanya wanita-wanita muter-muter nggak jelas, yang Kores. ditiduri oleh Sebentar, boleh saya pembeli bicara? Belanda. Tawamu aja Kang Kores, menghina. bisa bicara sebentar? Yupi, bisa bicara sebentar? Silakan. Marah Maaf dia. ya. Saya harapkan saya mendapat ilmu yang bisa menjadikan sesuatu bekal saya. Kalau Anda emang benar di situ punya ilmu, saya harapkan silahkan tuduhan Anda di bawah datanya. Biar saya belajar. Saya berterima kasih ketika Anda mau menyelamatkan saya dengan memberikan data-data kebenaran yang Anda bawa. Saya sangat senang sekali. Ya, silahkan Anda bawa datanya, sampaikan kepada kami, izinkan kami menjelaskan. Dan sebelum Anda menuduh, baiknya juga Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara saya, Kang Kores tadi. Itu pun ada di kitab Anda. Ini berpihak. Omongan saya itu ada nggak diladeni sama Kores? Silakan, maka sekarang saya minta, seperti Kang Farhan dia minta, silakan Anda satu dulu. Mana yang Anda mau soalkan kepada kami? Dikejar ini, antum lari ke sono. Dikejar ini, lari ke sana. Akhirnya kami nggak dapat ilmu. Saya nggak merasa bersalah di sini jadinya. Coba Anda ini buka rekaman. Kores itu konsisten nggak dengan pertanyaan yang diinikannya? Lah, lu yang kabur-kaburan ketika bahas batu kok lari kemana? Gua pegang ekor lu kabur ke sini, gua hajar. Lu kabur ke situ, gua hajar. Semua syubhat dan fitnah yang lu sekarang bawa, satu dulu gua deh. babat. Sekarang satu dulu, Dibilang gua Kang nggak Yupi. jawab. Lu konsisten harusnya. Juki. Ketika Hajar Aswad Muslim dibahas saya. sama Yesus, Yesus kenapa jiplak batu? Nah, itu harusnya lu bantah. Diam dulu. Diam dulu, diam. Silakan Bang Angon. Ya, saya Juki satu dulu. Apa yang Anda tuduhkan kepada kami? Silakan. Satu dulu sampaikan. Satu dulu. Itu dia fokuskan dulu satu-satu. Silakan. Saya tidak membuka topi. Apa yang Anda mau ini kan? Anda tadi membuka Bukan topik. tentang batu dulu. Betulkah kami menyembah batu? Gitu kan ya? Tidak ada saya menyatakan ini menyembah batu. Kami bisa buka. Buka rekaman itu. Saya menyatakan Muslim itu pagan karena batu punya kemampuan menghapus dosa. Baik, boleh Ustaz saya menjelaskan hal ini? Boleh? Silakan. Kang Alif, silakan tampil. Kang Alif jelaskan kepada kami, betulkah kami umat Islam ini pagan? Silakan Kang Alif. Sebentar, nanti korelasinya dengan Kang Kores bilang tadi, ya. Kalau antum nggak keberatan dengan ucapan Kores karena dikorelasikan ke kitab Anda, sekarang Ustadz saya akan menjelaskan betulkah kami ini menyembah batu atau pagan seperti Anda sebenarnya jangan dulu ke sana, mesti dibuktiin dulu memang dalam keimanan pagan itu batu bisa menghapus dosa gitu loh. Nah, apalagi begitu. Itu dulu yang harus dibuktiin pagan mana, karena setahu gua kepaganan itu dilihat dari cara mereka membaptis berhalanya dan juga tuhan-tuhan mereka yang banyak. Setahu gua ya. Betul nggak? Tahu gua salah gitu loh. Betul nggak pernyataan Kang Kores tuh? Anda klarifikasi dulu. Harus bawa dulu datanya dia, dan gua yakin sampai Yesus turun ketiga kalinya nggak akan ada itu data. Pagan batu bisa menghapus dosa tuh nggak akan ada. Iya. Silakan Kang Jupikus di komentar dulu. Betulkah pagan seperti yang Kang Kores bilang tadi? Batasannya ada batasan loh. Kami punya batasan. Setuju nggak ada batasan-batasan itu? Biar kami dapat ilmu gitu loh. Apa pengertian pagan?
Pagan Silakan. itu, ya. Ya, silakan dijelaskan. Pagan itu mempercayai suatu benda mempunyai kekuatan ilahi. Menurut Anda seperti apa? Ya udah dibawain aja datanya. Pagan itu mempercayai batu bisa menghapus dosa kan gitu lu pertama. Kamu jangan komentar kalau nggak paham, Kores. Ya dibawain datanya dong. Lu kan udah boker ini. Masa kita yang nyebok? Tadi ini pembicaraan membahas apa itu pagan. Ya enggak, lu bawa datanya. Loh. Katanya pagan ada kepercayaannya batu bisa menghapus dosa. Kalau nggak ada kan jatuhnya lu menghujat dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, Roh coba Kudus itu Roh Kudus itu bodoh menurutmu, Kores? Sebentar, jangan. Enggak, Roh Kudus dalam kekristenan memang menghujat ya. Kita tanya dulu dia. Roh Kudus, loh, Roh Kudus itu enggak, Roh Kudus beda, itu Arab, Roh Kudus lu Yunani. Jangan dibawa ke sana. Ngapain sih? Tololkah yang menyatakan kitabullah Injil itu turun kepada bangsa? Enggak, yang tolol itu yang menyatakan bahwa kitab itu artinya buku. Nah, itu siapa orang? Sebentar, di mute lagi. Ini lari-lari lagi pembahasannya. Pertanyaannya begini, Pak Juksifi, Anda kan tadi mengatakan menurut ajaran pagan itu batu menghapus dosa. Kan gitu, coba tunjukkan datanya. Itu aja yang diminta. Kalau nggak ada dibuang aja, udah malu dia. Kalau tidak ada, berarti memang Anda mengarang bebas dan mau menghujat saja, itu aja. Kalau memang ada datanya, dasar Anda mengatakan demikian, nggak apa-apa. Makanya kita mau tahu di sini. Kita membuka ruang, silakan. Satu lagi minta yang tolong saya lu lagi sama Tuhan lu yang bertiga. Yang lagi saya nanti itu tadi dia membawa fitnah apa itu di surah Ali Imran ayat 61 itu mengenai membahala Nabi Muhammad lari, maksudnya apa itu? Itu yang lagi saya tuntut nanti di akhirat loh. Kamu jadi tebusan saya ke neraka. Gak usah di akhirat, di sini bisa langsung dibuktikan. Ya, buktikanlah mana coba yang katanya di dalam ajaran pagan itu batu menghapus dosa, coba mana? Enggak, kita sepakat dulu. Pagan dari versi Anda apa ya pengertian pagan? Itu aja dulu, nggak usah lari-lari, biar nggak lari-lari kemana-mana poinnya kan. Anda sepakat dengan tadi. Sepakat dengan loh. Pagan kasih itu dulu nih ya, biar aman-aman Akhiawi. Oke, pagan ya dalam konsep yang disepakati sekuler, pagan itu tuhannya banyak. Dan mereka mempunyai konsep pembaptisan. Pagan itu. Gue bisa bawain datanya. Oke, lanjut. Nah, itu dari Yuksifi apa itu pagan? Kalau dari Bang Kores itu, silakan kalau enggak, dia jangan dikasih kesempatan kayak gitu, Akhiawi, nanti dia berubah lagi konsepnya. Dia dari awal pagan itu mengimani batu bisa menghapus dosa, itu dia. Ya, itu dia tadi makanya. Kita bawa data ya. Apa omonganmu, Kores? Pagan itu tuhannya banyak. Dan kepercayaan mereka adalah mereka mempunyai pembaptisan dalam keimanannya. Enggak, tadi ini gue buktiin sekarang. Enggak, tadi lu siapin data lu yang pagan itu mengimani batu bisa menghapus dosa ya. Ulangi tadi perkataanmu yang mengutip perkataanku. Silakan. Pagan menurutku apa tadi yang kau bilang? Pagan dalam konsep yang disepakati oleh scholar-scholar itu tuhannya banyak. Dan salah satu peribadatan dari si pagan ini adalah ada pembaptisannya. Oke, jadi menurutmu yang gue bawain datanya sekarang, jangan pagan. Menurut gue, menurut data. Iya, menurutmu. Aku kan nanya samamu. Iya enggak, gue main data soalnya. Bentar ya, tunggu sini. Iya. Berarti menurutmu yang membaptis itu adalah pagan? Ya. Iya. Berarti Allah Subhanahu wa taala adalah pagan karena dia adalah membuat baptisan juga. Enggak ada. Allah mencelup bukan membaptis. Loh, baptis itu artinya mencelup. Tolol. Loh, jangan dihati-hatiin gitu dong. Lu harus bangga dengan Yunani. Ngapain sih balik-balik lagi ke bahasa orang? Berani nggak kamu mengarang kafir? Kenapa sih lu nggak tahu malu banget jadi orang? Berani nggak kamu menyatakan kafir laknatullah yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala? Emang lu kafir laknatullah udah mah bodoh bahasa juga. Berani nggak kamu menyatakan kafir laknatullah? Udah nggak usah kabur-kaburan, lu buktiin dulu. Lu buktiin dulu. Ini gue soal baptisan sekarang ya, baptis. Kita nggak ada baptis dalam keimanan kita. Berani nggak kamu menyatakan kafir laknatullah? Baptism history ya. Diam situ lu, gue siksa lu. Berani nggak kamu menyatakan? Bawa data lu bahwa pagan itu mempunyai keimanan batu bisa menghapus dosa. Nah itu lu bawa. Oi. Berani nggak kau menyatakan kafir laknatullah bagi Allah Subhanahu wa taala? Enggak berani lah, gimana sih lu, pertanyaan lu kok kayak badut tau enggak? Sebentar dulu Pak Kores, sebentar. Di mute dulu sebentar. Bang Juksifi, tolong bawa datanya. Tadi Anda mengatakan bahwa pagan itu menghapus dosa. Kalau tidak ada bilang nggak ada. Sederhana kok, nggak apa-apa. Jangan kemana-mana larinya, ke ini, ke itu, itu memperlihatkan kebodohan Anda loh.
Kalau memang tidak ada, bilang nggak ada. Anda gitu. berani menyatakan pihak orang lain bodoh ketika Kores itu berkor-kor tanpa arah. Hah? Kores satu arah loh. Kamu yang kemana-mana. Satu Coba arah. Datanya mana? Coba datang mana yang mengatakan pagan itu batu menghapus dosa, itu aja dulu. Nggak usah lain-lain. Di mana saya mengatakan pagan itu adalah menghapus sebagai batu? Iya benar-benar muter-muter nih dari tadi lu bilang tadi kayak gitu. Loh, bukan muter-muter, kamu yang kemampuannya rendah. Sebentar. Loh. GCV, saya underline kata-kata kamu. Tadi kamu mengatakan bahwa Islam dengan menyangkutkan dengan Hajar Aswad, katanya adalah Islam agama pagan dengan mengatakan batu bisa menghapus dosa. Makanya diminta literatur bukti kalau batu itu bisa menghapus dosa adalah bagian dari kepaganan. Buktikan datanya, kamu tunjukkan datanya. Akhi Kores tadi, saya nggak membela ya. Akhi Kores tadi sudah data dari ayat semua dibuka data. Kamu sama sekali satu pun belum membuka data. Yuk buka datanya bahwa batu menghapus dosa termasuk dari ritual kepaganan. Ayo silakan buka. Kalau nggak bisa buka, jangan ngomong dulu. Kamu cari data dulu. Kamu diam, kamu mute, kamu Google semua seluruh Google itu. Ya. Itu baru fair namanya diskusi. Ayo silakan. Jangan ngomong dulu, langsung buka data. Ya, ada Pak Bil. Nah, ini ya, gua dulu sekarang nih, Nih, sini lihat. Nih. Ntar gua share screen dulu. Nah, ini pagan ya, pagan. Pagan noun Britannica Dictionary definition of pagan. A person who worship many gods or goddesses. Gods. Nah, ini Tuhannya banyak, goddesses, Tuhanita banyak. Ya, pagan satu. Nah, kemudian ini kelakuannya pagan. Nih, ini baptism ya, bible.ca. Perhatikan di sini. Nah, ini pre-Christian religions. The practice of baptism in pagan religion seems to have been based on belief in the purifying properties of water, gitu. Jadi memang menyucikan properti dengan air gitu. In ancient Babylon, nah, according to the tablets of Maklu, water was important as a spiritual cleansing again in the cult of Enki, Lord of Eridu. Nah, ini di Babylon, ini pagan Babylon nih, pagan Irak ini. In Egypt, the book of Going Forth by Day contains a treatise on the baptism of newborn children. Nah, ini di Mesir, pagan Mesir ini. Sebelum kekristenan. Lanjut lagi. Terus udah ini. Oh, ini. The bad preceding initiation into the cult of Isis seem to have been more a simple ritual purification. Ini masih di Mesir juga ya. Ini sekte yang nyembah Isis. In the cult of Cybele, nah ini kultus yang nyembah Cybele, a baptism of blood was practiced in the rite of Taurobolium. Nah, ini baptisnya pakai darah. Pagan semua gue bilang juga. Nah, ini juga. Associated with baptism in the Greek world. Nah, di pagan Yunani juga ada baptis. Dar, selamat datang di kebenaran. Oke. Gue bilang itu nyata. Oke, Akhi Slayer udah menunjukkan bukti. Lu buktiin Akhi Slayer pagan sudah itu ada keimanannya batu bisa menghapus dosa. Silakan Josefi, kamu bilang nangis Hajar Aswad menghapus dosa adalah bagian dari ritual kepaganan. Sekarang tunjukkan buktinya seperti Akhi Slayer memberikan bukti. Ayo. Di sini kami tidak perlu banyak bicara, Keluar tetapi dia kayaknya. Keluar ya. Mana orangnya? Aduh. Aduh kacau ya. Tidak sehat pikirannya. Yam. Yang sampah. Kabur dia. Ini Fani Fisabilillah, mohon maaf kalau misalnya aku ada kata-kata yang kasar dan terlalu frontal. Enggak, itu sedekah itu Kores. Sama orang kayak gitu emang udah benar begitu. Bagus. Kang Kores, boleh kita ngekilin otak-otaknya dia, tapi hindari kata-kata yang kebun binatang nih. Biar mereka. Oh iya, tadi keluar ada sedikit ya? Ya ada. Oh iya, Afwan kalau begitu itu salah aku pribadi. Gaspol, terus. Habis Kores pertama bilang begini, itu tuh yang nama Juksif itu bagus juga tuh konsepnya, keren itu.
Kita kira ini benar. Keren beneran, ternyata tukang sampah. Iya, aku tuh apa ya, ingat gitu orang-orang yang ini nih, ini penghujat ini penghujat ini. Makanya kalau misalnya dibilang Bilun tuh tadi kan di grup aku nanya, Bilun siapa? Nah kalau aku udah nggak tahu berarti bukan penghujat, biasanya gitu. Karena kalau penghujat aku pasti ingat. Baru gas seperempat sudah kabur. Ya ampun, dia punya ilmu kebal senapan kan. Kores. Kemana tuh orang? Kabur. Ya elah. Itu tadi data baptisnya kecepatan itu langsung kabur, makanya agak tahan dikit. Oh, ini orang tidak bisa mengukur dalamnya samudra. Jadi begitu ngomong langsung gaspol, tapi ternyata gasnya Nah, jalan di ngukur tempat. dalamnya air sedalam timba saja nggak bisa loh Bang Farhan, mau dalamnya samudra. Makanya mesti dipantau itu kata-kata terhitung penghujat itu. Mereka tuh kadang pede ngomong begini gitu. Kadang kita ke bawah, kita nggak ngecek gitu bahwa itu tuh takia Korintus itu sebenarnya. Tadi itu kan sudah gaspol dia. Tapi itu tak Waalaikumsalam. Ini pemuda idaman telat datangnya. Aduh. Mana tadi anjing tadi mana anjing? Kabur. Habis Bang Deo. Bisa tulang ini. Kang Kores tuh terlalu tangguh dia. Bang Kores dikatain tolol. Panas juga nih kuping lama-lama ini kata Dewa teh. Setan nih orang nih. Ya kan di gerejanya juga ngajarin gitu bahasanya. Mana masih ada, ayo sama gua aja. Kalau mau hujat-hujatan sama gua, ayo. Ada tuh Bang Farhan, silakan hujat Bang Farhan tuh. Jangan. Nggak berani saya sama Bang Dewa mah. Nah terus tadi tuh ada Ikhfa yang silogis itu lucu. Jadi pas Nabi Isa itu Yesus yang lain. Oh ini ada Bang Kores satu. Siapa? Tersisa nih, ketinggalan kereta nih, Bang Hosyelah. Wah dia mah nggak pernah ngomong kayak batu, dia nggak pernah ngomong. Seminggu yang lalu Dewa mimpi Bang Farhan sama balon anak ke rumah Dewa. Aduh kata Dewa. Oh mimpi. Oh, ini kayaknya Bang Dewa cemburunya berlebihan nih Bang Dewa nih Bang Farhan nih. Enggak serius Bang Farhan, Dewa nggak bohong. Seminggu yang lalu. Kayaknya ada aroma nambah ini kayaknya. Enggak lah. Enggak. Serius Dewa nggak bohong. Dewa mimpi sama Bang Farhan ketemu sama balona anak. Bukan main-main Dewa. Amin ya robbal alamin. Kalau Dewa disuruh bersumpah pun Dewa berani. Insya Allah Bang Dewa kelak memang kalau memang kami dijodohkan nanti akan main ke rumah Bang Dewa ya untuk mewujudkan mimpinya. Mewujudkan mimpi sesama Muslim adalah sedekah. Oh iya betul. Siap. Dulu itu kalimatnya udah kelar belum? Gua curiga ujungnya nih. Enggak berani. Gua curiga ujungnya nih. Enggak. Tadi dia lagi. Apaan sih? Nggak kangen apa? Kangen. Jujur aja sih. Padahal suruh open cam aja tadi. Kalau soal penghujat mah suruh open cam aja. Kalau penghujat itu nggak mungkin berani open cam. Jangan kalau open cam nanti sama dengan DP-nya. Iya. Nggak ada ya orang ya aku bangga nggak ada yang bisa ngalahin bla 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 dan diskusi data satupun nggak ada coba. Cuman begitu juga menurut dohan dia kan dengan cara seperti itu ya kan, orang bodoh itu ngaku pinter kayak Edis gitu kan, pakar orang bodoh kan begitu, orang bodoh ngaku itu ada lagunya loh Pak Dewa ya. Elo sawo dipangan uler, elo ono wong bodoh ngaku pinter, itu ada lagunya itu. Iya, semua omongan Edi sama semua juga
Itu pun ada lagunya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, ternyata begitu meledak isinya cuma udara doang. Gak ada isi sama sekali. Ya, semua omongan dia itu mengandung pasal 378, penipuan. Omongannya Edis, bukan omongannya dia loh. Aduh, ya Allah. Tak ampun sudah. Cara Puas masuknya kalau unik. padahal lagi pengen ngehina Edis ini. Lagi nggak ada sih ya dia. Lagi pengen ngehina ini. Bener. Seneng deh. Nanti tak undang lah khusus. Berdua aja ya di room ya. Gak bakal mau si Edis sama Bang Dewa mah, yang ada di kick Bang Dewanya sama si Edis. Enggak, Edisnya nge-kick diri sendiri. Enggak, kemarin kan dikasih co-host nih si Edis sama Ahi Yusuf, ada Bang Dewa, di kick Bang Dewa sama si Edis, dendam Oh, ya. Sumat. Iya yang Sampai tempo hari itu ya. Sampai ngamuk Dewa di bawah itu. Kan giliran nanya partisipan gitu kan. Dewa juga tahu lah kalau H2H, posisi H2H, Dewa nggak mungkin ikut campur. Tapi giliran bertanya, nah di situ loh mau Dewa hajar gitu.